Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati moderator dan juga rekan-rekan wartawan, para hadirin hadirat yang saya muliakan, saya hormati. Pertama, diskusi pada siang hari ini sebenarnya menghadirkan juga Pak Firman ya, Pak Sumagio sebagai mantan anggota Komisi 4 dan juga dari LSM 1 ya, cuma belum datang. Jadi kita gunakan waktu ini untuk mungkin saya memberikan beberapa penjelasan terkait dengan masalah kebakaran hutan dan lahan. Hubungannya dengan rencana revisi undang-undang tentang lingkungan hidup ya, dan undang-undang tentang kebakaran hutan dan lahan. Ini saya kira perlu saya sampaikan karena sebagai anggota DPR dari Komisi 4 memang berkewajiban menyampaikan seperti apa perkembangan kebakaran hutan dan lahan ini yang sudah menyebabkan bencana secara regional ya, daerah Kalimantan, Sumatera dan juga sampai kepada Malaysia dan Singapura gitu. Saya kira ini bencana besar dan kita memberikan apresiasi terhadap Presiden yang kemarin sudah sampai ke sana memimpin langsung untuk pemadamannya. Namun kita melihat bahwa ada perlakuan yang berbeda antara kebakaran hutan dan lahan tahun 2005 dengan 2019. 2015 maksud saya. 2015 itu kan juga bencana besar ya, bahkan mungkin dikatakan sebagai kebakaran hutan dan lahan yang sangat besar. Setelah itu 2016 ada kebakaran tapi tidak besar, tidak mengganggu ya, tidak menyebabkan gangguan yang signifikan. 2017 juga begitu. 2018 bahkan Asian Games di Palembang tidak ada kebakaran hutan. Artinya bahwa sebenarnya kebakaran hutan ini kita bisa mitigasi gitu. Kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Dan dari informasi teman-teman dari Walhi beberapa LSM lingkungan mengatakan bahwa pemerintah 2019 ini ada underestimate. Jadi tidak menyangka bahwa kekeringan ya, musim kemarau panjang, kemudian juga aktivitas sebenarnya bukan kebakaran, pembakaran yang terjadi. Pembakaran lahan dan hutan. Hutan dan lahan ya, pembakaran. Karena kenapa saya katakan pembakaran? Karena data dari BNPB bahwa kebakaran disebabkan 90% manusia. Jadi ada upaya sebenarnya untuk melakukan pembakaran, bukan kebakaran. Kalau kebakaran itu tidak sengaja sebenarnya gitu. Ya kan? Nah, karena itu di bulan-bulan 5-6 informasi teman Wali bahwa sudah ada diingatkan pemerintah sebenarnya bahwa hati-hati di September musim kemarau ini bahwa akan terjadi kemarau panjang, hari akan panjang sehingga ini sangat rentan terhadap kebakaran gitu ya. Nah, antisipasi dari pemerintah ini yang terlambat menurut kami di Komisi 4. Yang menyedihkan juga di Komisi 4 itu kan melihat anggaran untuk kebakaran hutan ini di satu dirjen itu salah satunya Direktur Pemadam Kebakaran hanya 200 miliar. Sementara anggaran KLHK totalnya kan 8 triliun gitu ya. Ya kan? Satu sisi lagi anggaran untuk BRG ya, Badan Restorasi Gambut. Kenapa? Karena kebakaran ternyata ini bukan hanya hutan tapi yang paling sulit itu adalah memadamkan api di gambut karena gambut itu punya 3 meter ke bawah yang terbakar gitu. Kita sudah 3 tahun BRG kita kasih anggaran kurang lebih 3 tahun, tapi target untuk revitalisasi, target untuk restorasi gambut 2 juta hektar itu tidak tercapai, bahkan hanya mungkin puluhan ribu. Ya, efektivitas dari BRG ini juga perlu ya kita pertanyakan gitu. Kalau kami tanyakan pada saat rapat kerja karena mitra kami juga mengatakan bahwa ada masalah internal. Kepegawaiannya mereka belum selesai, anggarannya masih nempel di Kementerian LHK. Ya sehingga harapan kita supaya BRG ini bisa berfungsi untuk merestorasi gambut-gambut kita ini yang sangat rentan terhadap kebakaran, ini tidak terjadi gitu. Ya kan? Nah itu jadi ada latar belakang tindakan preventif kita yang 3 tahun terakhir cukup bagus. Ternyata di 2019 ini tidak dilaksanakan gitu. Ditambah lagi kita melihat bahwa koordinasi ya pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi yang ada di bawah Kementerian Dalam Negeri ini tidak maksimal. Sehingga kita melihat bahwa koordinasi dan komunikasi antar instansi ini sangat lemah. Bahkan Kepala BNPB mengatakan kemarin kecewa karena mengundang kepala daerah banyak yang tidak hadir. Nah, ini kan aneh, udah terjadi apinya sangat membesar tapi koordinasinya masih lambat gitu loh. Ya kan? Padahal dulu kita mengingatkan 2015 bahwa harusnya setiap APBD kabupaten kota yang langganan kebakaran lahan dan hutan itu menyiapkan anggaran yang cukup dia melalui APBD-nya untuk pencegahan, untuk tindakan preventif sekaligus pada saat api ada bisa dipadamkan gitu. Kan gitu ya. Itu harusnya.
Nah, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harusnya bisa mengkoordinir nih, memastikan kan APBD kabupaten itu disetujui dan dibahas di provinsi. Jadi gubernur harusnya konsen terhadap masalah anggaran, masalah kebakaran ini kan. Artinya kalau APBD-nya kabupaten itu tidak mencantumkan anggaran yang cukup untuk pencegahan tadi dan pemadaman api ini, ya bisa diperbaiki lah gitu. Ya kan gitu ya. Jadi memang ini kebakaran ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan ya. Kalau sudah jadi bencana baru BNPB turun sebenarnya gitu. Kemarin kan juga Pak Presiden menunjuk kepala kepolisian sama Kodam ya atau Danrem untuk menjadi satgas. Tapi kan kita juga kita menghargai itu dan memberikan apresiasi terhadap teman-teman kita dari TNI dan polisi yang sudah berjibaku selama kurang lebih beberapa minggu ini ya. Tapi harus dipahami bahwa itu tidak cukup itu. Karena teman-teman ini kan sebenarnya nggak dilatih untuk memadamkan api. Kan gitu kan, yang dilatih itu manggala agninya. Kemudian juga pemerintah daerahnya, pelibatan masyarakat yang ada di sekitar hutan kan gitu ya. Nah, tapi karena inilah sudah langkah yang sangat mendesak, saya kira kita mendukung itu ya, BNPB melibatkan kepolisian dan TNI gitu. Ya kan? Cuma itu tadi bahwa polisi dan TNI kasihan di luar tugas utamanya gitu loh. Ya kan? Oleh karena jadi sebenarnya kita melihat bahwa ada keterlambatan. Kemudian yang kedua, ada informasi juga mengatakan bahwa karena kita underestimate terhadap api ini, sehingga awal pencegahan dan pemadamannya itu melibatkan manusia gitu ya. Ini kan terbatas. Sementara kebakarannya itu kan di dalam. Di dalam yang sulit dijangkau. Harusnya dari awal ya, ini diskusi kami, harusnya dari awal itu pesawat-pesawat untuk melakukan waterbombing, melakukan pemboman air gitu ya ke pusat-pusat titik-titik daripada spot-spot api ini gitu. Ya kan? Karena kalau api ini hari ini nggak dipadamkan ini kan bertambah terus nih, menjalar terus. Ya kan? Dan kalau sudah menjalar begini ya tentu sangat berat dan diperlukan effort yang besar untuk dalam waktu cepat kita bisa padamkan gitu ya. Jadi kalau kami melihat ini ya tentu memang dari sisi pencegahan 2019 ini lemah, kemudian estimasi juga yang tidak berjalan dengan bagus ya. Early warning, ya kan? Early warning system ini kan harusnya kan sudah ada sistem yang memperingatkan bahwa kemarau ini masalah cuaca ini kan di luar kemampuan kita ya. Masalah kemarau yang panjang, kemudian juga aktivitas perusahaan ataupun yang ilegal ini juga banyak kan? Ini kan pasti terjadi kebakaran. Kalau kita menyalahkan dari data yang ada juga bahwa masyarakat yang disuruh itu membakar sebenarnya suruhan perusahaan banyakan. Bukan pribadi karena dia buka lahan 2 hektar ya untuk kebutuhannya gitu. Jadi kebakaran, proses pembakaran yang terjadi karena perusahaan mau efisien untuk membuka lahan. Dari data yang ada juga mengatakan bahwa semua lahan yang terbakar itu setelah itu dijadikan perkebunan dan dijadikan tambang. Ya kan gitu ya. Oleh karena itu selain aspek preventif tadi, aspek pemadamannya, yang paling penting adalah aspek penegakan hukum. Nah, inilah sebenarnya penegak hukum yang kita support polisi ini agar berani untuk menjerat korporasi-korporasi atau orang-orang kuat di belakang orang-orang yang disuruh ini untuk sebagai aktornya gitu. Kalau hanya menangkap orang-orang yang oknum yang membakar pada saat kejadian itu bukan aktor utamanya. Ya kan, mereka hanya suruhan gitu. Tapi bagaimana menangkap korporasi kita ini yang besar ini untuk tidak melakukan ada efek jerah bagi mereka gitu. Dari data KPK itu ada jutaan hektar hutan kita di Indonesia ini ilegal. Jadi perambahan ilegal. Dikasih izin 5.000 hektar, dia merambah sampai 10.000 hektar. Dan potensi kerugian negara itu juga ribuan triliun. Ini data KPK ya, di Komisi 4 kami pernah bahas. Artinya bahwa memang di sektor kehutanan ini belum tertangani dengan maksimal. Ya kan, potensi penyalahgunaan izin, kemudian juga perambahan ya, kemudian juga eksploitasi, deforestasi juga, kerusakan hutan juga gitu kan. Bahkan datanya teman-teman itu 59 juta hektar hutan kita, lahan kita itu rusak. Dengan forestasi itu sekitar 1,9 juta hektar gitu setiap tahun. Ya kan? Jadi tentu sebagai Komisi 4 sebagai mitra daripada pemerintah terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentu sangat prihatin dengan kejadian ini karena ini menyebabkan jutaan saudara-saudara kita di Pekanbaru, di Kalimantan terpapar dengan asap ini yang membahayakan. Bahkan kemarin itu di Pekanbaru ya, dan di Kalimantan itu sudah pada tahap asapnya itu membahayakan itu. Ya kan? Sangat membahayakan itu. Oleh karena itu menurut kami dari Komisi 4 sangat penting sekali kita melakukan revisi terhadap Undang-Undang 34 2009. Kalau perlu kita bikin undang-undang khusus tentang undang-undang kebakaran hutan dan lahan. Ini belum ada undang-undangnya, masih nempel di Undang-Undang 34 itu. Ya kan? Di situ di mana sanksi dan ketegasan di undang-undang itu nggak terlalu tegas itu. Walaupun sebenarnya di Undang-Undang 41 tentang kehutanan itu dijelaskan bahwa bagi orang yang sengaja membakar 10 tahun penjara pidananya gitu. Bila tidak sengaja 5 tahun, tapi apakah ini undang-undang ini sudah diterapkan secara tegas atau tidak gitu? Buktinya orang tidak jera-jera juga untuk membakar gitu ya. Jadi saya kira ini menjadi catatan-catatan kita semuanya, sehingga tentu DPR sebagai pembuat undang-undang bersama pemerintah, tentu kalau memang niatnya memperkuat undang-undang tentang lingkungan dan tentang kebakaran hutan ini, kita dukung revisi Undang-Undang 34 ya, tahun 2009. Undang-Undang lingkungan hidup ya. Tapi bahkan kalau perlu, kita buat undang-undang satu lagi khusus untuk undang-undang pencegahan kebakaran hutan dan lahan gitu. Supaya lebih kuat lagi atensinya, lebih kuat lagi pencegahannya, kemudian kita sistem yang kuat sehingga koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat itu betul-betul bisa connect secara cepat itu. Ya kan, termasuk ada protokoler mungkin di undang-undang itu nanti bisa misalnya di Pekanbaru terjadi asap yang sangat membahayakan, bagaimana bisa mengevakuasi warga kita misalnya. Itu kan belum ada di undang-undang lama. Tidak menutup kemungkinan mungkin satu daerah, satu kabupaten asapnya sangat beracun, misalnya gitu ya. Itu kan harus ada tindakan dari undang-undang itu, dari negara itu, agar keselamatan nyawa daripada masyarakat kita ini bisa kita selamatkan. Karena di Undang-Undang Lingkungan Hidup mengatakan bahwa lingkungan hidup yang baik adalah hak asasi, bahkan hak konstitusional warga negara gitu. Bayangkan, jadi kita ini sebagai negara gagal memberikan hak asasinya warga kita untuk mendapatkan lingkungan ya, lingkungan ataupun kondisi yang sehat gitu. Karena banyak asap. Kemudian konstitusi negara kita juga mengatakan begitu di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28H. Sangat jelas mengatakan bahwa itu adalah hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Ya kalau kebakarannya tidak sehat lah, karena partikel-partikel yang dihirup itu kan sudah beracun dan pada tahap membahayakan. Baik Mandi, ya, kalau kita ingin tahu poin-poin apa aja sih yang difokuskan Komisi 4 yang untuk direvisi dalam Undang-Undang PPLH ini? Jadi kalau menurut saya setelah kami baca, karena undang-undang sebenarnya Pak Firman seandainya ada beliau ini bisa menjelaskan itu, karena itu undang-undang kan 2009 ya. Saya juga belum anggota DPR saat itu di sini. Tapi kita melihat bahwa kita ingin di undang-undang itu nantinya ke depannya, apakah undang-undang PPLH ataupun nanti undang-undang khusus tentang kebakaran hutan dan lahan, harus mencantumkan tentang masalah pencegahan yang jelas. Kemudian pembagian tugas ya, pembagian tugas Kementerian Kehutanan, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi ya, koordinasi komunikasi, kemudian bagaimana sistemnya, sistem yang dibuat itu sehingga sistem itu betul-betul ada sistem yang bisa sama dengan tsunami ya. Kalau tsunami itu kan terjadi tsunami di tengah laut, ada early warning sistemnya gitu. Nah kita berharap juga di kebakaran hutan ini, di daerah-daerah yang langganan kebakaran ini, yang punya hutan luas, Kalimantan, Sumatera, Papua ini, dia punya alat untuk bisa merekam. Ya kan? Jadi tidak lagi tergantung dengan cuaca gitu ya. Nah, artinya dan saya yakin sekali sebenarnya penegak hukum itu mengetahui bahwa kebakaran itu terjadi di spot mana, di perusahaan mana. Cuma berani nggak diungkap ke publik. Ya kan? Berani nggak diungkap di publik itu Kementerian Kehutanan sama aparat hukum kita bahwa kebakaran itu terjadi di spot mana. Ya kan? Dan saya kira sebagai warga negara kita berhak untuk tahu gitu. Siapa perusahaan-perusahaan ini yang melakukan pembakaran hutan sehingga menyebabkan bencana asap terhadap negeri kita. Jadi saya kira ini undang revisi itu kita ingin menguatkan dan tentu nanti akan dapat masukan-masukan dari para ahli ya, para ahli hukum dan juga ahli lingkungan gitu tentunya gitu. Saya juga mendapat kabar juga dari total terjerat itu, info yang saya dapat juga lalu perusahaan yang kecil yang dikorbankan. Apakah ini tanda perusahaan dari
ya, karena ada kondisi yang dibawa ke pengadilan lemah sehingga banyak juga yang tidak pengadilan juga tidak menerima ya, bahkan dibebaskan gitu. Nah, menurut saya sekarang ini oke lah, sekarang ini kita tegas ya, Pak Presiden sudah terpilih sekarang ini untuk 5 tahun ke depannya. Sekarang beliau mengambil tindakan tegas. Semua data-data spot api itu semua harus diketahui publik itu. Dan nanti di Komisi 4 kami akan perdalam. Kementerian Lingkungan Hidup itu ada namanya Dirjen Gakum, Dirjen Penegakan Hukum, Hukum Hutan dan Lingkungan. Tapi ini juga belum maksimal, ya kan? Nah ini belum maksimal karena dari korporat besar gitu ya. Misalnya di Kalimantan Tengah, kami Komisi 4 pernah berkunjung, berapa ribu hektar itu lahan yang diserobot oleh perusahaan yang punya nama tenar di Indonesia gitu. Ada namanya. Ya saya nggak usah sebutkan di sini ya. Tapi kami punya catatan di Komisi 4 ya di sana karena dia dia tuh misalnya izinnya 5.000 hektar, dia bisa merambah ke hutan yang menambah lahannya gitu tanpa izin. Begitu pun izin juga tentang pertambangan kan banyak ya. Cara di mana-mana nama-nama yang tadi saya katakan, nanti kita di Komisi 4 bisa kita adakan rapat untuk dari pemerintahnya bisa menyampaikan ke publik ya. Ya kemudian pelanggarannya apa dan lain-lain. Tapi yang jelas banyak sekali perusahaan besar yang melakukan pelanggaran perambahan terhadap hutan. Nah seperti tidak akan besar dengan masalah yang nah, sekali lagi tergantung lagi dari keinginan dari pemerintah dan presiden dalam hal ini untuk bagaimana menegakkan hukum lingkungan dan masalah sumber daya alam ini kita gitu. Karena gimana kita mau ekosistem bisnis yang kuat kalau ada 1 juta hektar. Sebenarnya sih secara aturan nggak melanggar kalau dia bisa betul-betul menjalankan sangat mulia tujuan pendiriannya, bagaimana bisa merestorasi 2 juta lahan gambut agar ini tidak terbakar dan bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya gitu. Ya, mari kita beri aplaus untuk